Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ica. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua. Anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa saja ya? Hari ini kita akan belajar mengenai dongeng, yaitu ciri-ciri dongeng dan unsur-unsurnya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai perbedaan karakteristik seseorang. Nah, anak-anak, marilah kita baca dongeng berikut ini. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sedang lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya, waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap dan mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus, tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus, tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Dongeng ini merupakan ciptaan dari Nuraini Solihati. Nah, anak-anak, setelah kita membaca dongeng, apakah kalian mengerti apa itu yang disebut dengan dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Lalu, apa itu fabel? Fabel adalah cerita yang tokoh-tokohnya adalah hewan.
Nah, anak-anak, lalu bagaimanakah ciri-ciri dan unsur cerita dalam fabel? Ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokohnya berupa hewan. Kemudian yang kedua, tokoh hewan memiliki sifat atau karakter seperti manusia. Kemudian yang ketiga, memiliki alur cerita. Yang keempat, memiliki pesan kebaikan. Kemudian, selain ciri-ciri fabel atau dongeng, unsur-unsur dalam dongeng yaitu yang pertama memiliki tokoh, kemudian yang kedua memiliki latar. Latar itu bisa latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Contoh latar waktu misalnya pagi hari, siang hari, malam hari. Kemudian latar tempat itu bisa di dalam hutan, sungai, dan lain-lain. Kemudian latar suasana itu misalnya mencengkram, sedih, senang. Kemudian yang ketiga, watak atau sifat tokoh. Misalnya baik, jahat, rakus. Kemudian yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam suatu dongeng. Nah, anak-anak, kita tadi sudah membaca dongeng. Lalu kita akan berkenalan dengan kedua teman kita. Yang pertama, halo, nama saya Chandra. Kemudian, halo, nama saya Nono. Aku memiliki rambut berwarna coklat dan bergelombang. Kulitku berwarna sawo matang. Kemudian Nono, aku memiliki rambut berwarna hitam dan lurus. Kulitku berwarna putih. Walaupun kami memiliki perbedaan karakteristik tubuh, kami tetap rukun dan saling menghormati. Nah, anak-anak, setiap orang pasti memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Lalu, apa sajakah perbedaan itu? Nah, perbedaan yang pertama yaitu perbedaan karakteristik tubuh. Contohnya, perbedaan warna kulit. Ada yang putih, ada yang kulitnya sawo matang. Kemudian perbedaan tinggi badan. Dan yang terakhir, bentuk rambut. Ada yang ikal, keriting, atau lurus. Nah, selain karakteristik tubuh, perbedaan karakteristik seseorang yang lain yaitu terletak pada agama dan suku. Di Indonesia, perbedaan ini sangat banyak. Contohnya, di Indonesia ada 5 agama dan berbagai macam suku bangsa. Nah, perbedaan ini harus disikapi dengan baik dan benar. Nah, sikap yang harus kita miliki adalah yang pertama, menghargai teman yang berbeda agama maupun suku. Kemudian tidak mengejek fisik seseorang. Dan yang terakhir, tidak membeda-bedakan saat bermain bersama. Nah, terima kasih sudah belajar dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.